Terus sarung, kalau sarung biasa lah ya. Biasa, ini Iya, biasa. iya. Ustadz Biasa. tidak boleh lepas dari sarung karena hanya di sini aja saya pakai celana di dalam. Biasanya enggak pakai. Oh begitu, Dik, Iya, karena tadi perjalanan, Dik. Pokoknya kalau ada Ustadz pakai sarung dipastikan di dalam enggak pakai. Oh, biasa begitu? Ya, karena itu longgar. Enak sekali kan. Kayak ada aerodinamis di dalam, Iya, Dik. betul. Itu Sudah pasti, itu sudah pasti. Sudah pasti, Kita mau di Dek. pesantren itu enggak di celana dalam saya mungkin cuma 2. Oh iya. Iya, cuma untuk pakai celana. Bagaimana, Mi? Hilang cahaya iman. Tabii, marah. Ustadz, Masya Allah. Salah, Ustadz. Salah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Duduk, Ustadz. Lagi belanja Pak Buka di dalam atau apa? Iya, lagi pantau-pantau sirup marjan. Sirup marjan yang terbaik. Yang terbaik. Iya. Pisang hijau sekarang kalau nggak pakai sirup nggak bagus. Iya. Kayaknya dari dulu Pak Ustadz. Iya. Kalau sirup pisang hijau itu harus pakai sirup deh. Tapi Iya. kalau di kampung biasanya itu sirup ini DHT. Oh iya, DHT kalau di kampung. DHT tuh manisnya funky deh. HT pakai HT. Pakai hati. Makanya bagus ada pakai hati, Pak Brata. DHT manisnya enak karena pakai HT. Iya. Gokil tagline-nya itu. Antara hati atau HT. Oh iya, betul. Pak Ustadz Misbah. Ya, Di Misbah. Ustadz nama panjang siapa Ustadz? Misbah Mubarak Misbah Mubarak, Masya Allah. Iya. Lahir di Sopeng. di Sopeng, kita Iya, Sopeng. lahir di Sopeng. Nah, kalau nggak salah kan, kalau saya kenalnya sekarang Pak Ustadz ini stand up komedian. Iya. Ya kan, tapi sebelumnya itu bisa dijelaskan dulu kah background kita itu sebenarnya dari mana sih? Iya, Bang Berat ya. Sebenarnya saja di Ustadz itu tidak sengaja, Bang Berat. Tadi dulu ada ketawa dulu. Ada ketawa. Sebenarnya saya mau bilang haha Bella. Bella, boleh. Iya, Bang Berat. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kenapa enggak sengaja? Iya, bisa dibilang sih Allah itu maha pengatur atas segalanya ya. Karena segala sesuatu yang terjadi pada diri saya mungkin cuma bukan pada diri saya. Semua kita lah, tidak ada yang disengaja. Sudah diatur oleh Tuhan. Iya. Termasuk masuk pesantren itu sebenarnya ketidaksengajaan ya disemogakan. Ketidaksengajaan yang disemogakan. Iya, betul. Jadi kalau bahasanya itu kemustahilan yang selalu disemogakan. Karena saya anak yatim dari kampung ya, kelas 2 SD, Bang. Meninggal, saya punya bapak. Oh, bapak di. Iya, kelas 2 SD. Iya. Nah, kondisi perekonomian ya tidak memungkinkan lah untuk sekolah. Pokoknya dari kampung saya itu untuk sekolah ke SMP berpikir-pikir orang. Orang lebih memilih jadi kuli, yang kedua atau jadi tukang gali pasir. Iya, Di kampung saya itu di Sopeng. Antara sama, jadi memang gue dan iya. Oh, berarti betul. pekerja berat lah begitu deh. Pekerja berat. Iya. Saya kelas 3 SD sampai kelas 5 SD masih angkat-angkat pasir di sungai. Kebetulan di kampung itu ada tambahan tradisional. Jadi tidak pakai alat. Eskavator tidak. Tidak pakai. Dia pakai tenaga manusia. Oh, berapa Jadi orang? satu mobil itu 6 orang. 6 orang itu Sudah Dik? diatur oleh kepala tambang. yang Kepala ada di tambangnya, kampung. Dik. Iya. Oke, 6 orang itu terdiri orang dewasa sama anak-anak? Campur. Ada dewasa, ada orang tua, ada anak-anak. Yang penting sudah bisa angkat pasir yang skop itu. Iya. Angkat ke ini, Ke sudah atas. bisa. Oh, jadi skillnya di awal tuh disuruh begini dulu. Ya, skill begini. Kalau sudah bisa, berarti sudah bisa masuk dalam kelompok tersebut. Nah, itu saya lakukan, Bang Bata. Iya. Bahwa kondisi kita nggak memungkinkan lah untuk sekolah. Kebetulan waktu saya sama kakak itu, kakak kan saya kan 7 bersaudara, Bang Bata. Tadi 5. Itu. Saya anak kelima. Ada nambah. Oh, anak kelima. Anak kelima dari 7 bersaudara. Dari 7 bersaudara. Oh, gitu. Kakak yang pertama lumayanlah hidupnya karena masih ada bapak dan mama. Dia sempat pesantren di Yasrib lah. Di mana itu? Ada pesantren Yasrib di Sopeng. Di Sopen, Dik. Iya. Kakak saya ada basic pesantren. Nah, sebenarnya itu dia mengarahkan saya untuk pesantren juga, tapi ya kondisi keuangan kan dan memungkinkan. Iya. Kebetulan waktu itu ada pesantren buka di daerah Sopeng juga, dekat dari rumah. Oh, dekat. Yang modalnya hanya bayar beras. Masya Allah. Oh, Iya. cuman dibayarkan beras saja udah bisa masuk. Iya, bayar beras, Bang Brata. Jadi gitu, masuk di situ. Karena kebetulan orang tua itu dari mama Iya. petani, dari bapak bukan petani.
Jadi bapak saya sama mama saya beda tempat. Maksudnya beda tempat. Ya, beda tempat. Ini Ya, di sini kampungnya posisinya, mama saya, iya. ini kampungnya bapak saya. Oke, kampung mama di mana? Kampung mama di sini, kampung bapak di sini. Saya dibesarkan di nenek yang ada di bapak. Oh, begitu. Jadi saya 7 bersaudara, 4 di sini, 3 di sini. Aku di sini. Berpisah formasinya ya. Berbisa formasinya. Bahkan nanti besar aku baru tahu kalau saya punya adik. Oh, begitu. Iya, baru punya adik. Jadi selama misalkan beberapa Kalau tahun mama lahirkan, iya. langsung dibawa ke sini, ada yang dibawa ke sini. Kenapa? Dipisah. Ada kriteria pas disortirnya? Maksudnya di Iya, ininya kamu begitulah. di sini deh, kamu di sini. Gitu. Pokoknya cerita nenek saya itu pulang dari kebun, ada bayi di atas panrung ya. Apa kalau bahasa Apa nih Bugis panrung? itu? Bale-bale. Iya, bale-bale Iya. Bugis itu yang terbuat dari bambu. Iya. Ah, ada lagi tuh anaknya Haji Romi. Ya, Haji Romi itu mama saya. Tadi dulu, responnya neneknya deh. Iya. Ah, ada lagi tuh. Iya, ada lagi tuh. Berarti Iya, ada lagi tuh. pertama mungkin kaget tuh. Ah, ada bayi. Iya, ada lagi bayi. Ada lagi tuh Iya, bayi. ada lagi. Oh, begitu. Jadi selalu ditaruh. Iya, jadi saya dibesarkan di sini Iya. dengan kultur yang mungkin berbeda. Kalau di sini mama saya kan dia lumayan lah, ada hartanya lah, haji. Oh, haji dia. Dari mama haji, dari yang bapak bukan haji. Sementara bapak saya anak satu-satunya. Oke. Jadi dia senang kalau dibawakan cucu. Aku dibesarkan di sini. Perjalanan ke sini yang dekat dari kampungnya mama, ada pesantren di sini. Oke. Yayasan Perguruan Islam Gandra, pesantren yang baru berdiri 2004. Waktu itu 2005, saya baru masuk SD. Baru masuk 2005. Ya SMP, MTS. Iya, iya, iya. Udah pesantren aja di situ. Kata si Kata nenek? kakak saya. Kakak. Oh. Yang tadi santri. Oh, iya, iya, iya. Pesantren aja di situ. Modalnya cuma bayar beras 15 kilo kah? Dengan uang 30.000 waktu itu. Saya ingat sekali itu. Orang kan antar anaknya ke pesantren biasanya rombongan ya? Biasanya Orang tua. iya. Biasanya. Karena kan melepas anak nih. Lepas untuk anak masuk nih. pesantren nih kasihan. Nah, Iya. kebetulan saya ada mobil open cup di samping rumah, dinaikkan lemari satu, saya juga dinaikkan, terus disuruh bawa ke pesantren Gandra. Jadi tidak ada yang ngantar, Bang. Tidak ada yang ngantar. Ntar dulu, itu kalau saya tangkap ya, itu lebih ke mengantar lemari ya. Ya. Iya, jadi ya, Tapi kalau ada yang sekalian mau menang, ikut lah. Pak Ustadz, begitu. Oh Iya, gitu, jadi diantar. tidak ada yang antar ke Tidak ada, karena siapa yang mau antar? Kakak juga ada kegiatan, orang tua nggak ada, sudah tua semua kan. Iya, Ngapain saya antar? Sekolah juga nggak diharapkan. Ya udah saya nggak ke pesantren lah. Tiba di pesantren, oh siapa ya? Saya yang mau pesantren di sini. Saya yang dari Gandra. Sudah kakakku daftar. Oh ya udah saya masuk lah, diangkat lemari. Kita sendiri yang bicara. Sini saya sendiri yang bicara. Saya disuruh. Jangan dulu menangis Pak Ustadz. Jangan dulu, belum Iya, iya. belum diinti. Iya. Sampai di situ ya lanjutlah pesantren Bang Arif Brata. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejak di situ saya juara. Sejak di pesantren. Oh iya. Ya enggak enaknya kalau juara nggak ada yang apresiasi. Aduh. Tidak ada orang tua yang terima rapor kan. Iya. Jadi setiap saya juara dipanggil kan. Juara 3 bersama orang tuanya naik. Juara 2 bersama orang tuanya. Juara 1 Misbah. Di sana tidak ada orang tua, saya sendiri saja. Jadi orang tua tuh bilang, kita pengen dampingi anak kita. Ini tidak, anak kita tidak juara. Ini ada yang juara, orang tuanya tidak ada. Jadi ya saya Keren. Iya, begitu. Damage. Iya. Dia berdiri sendiri tanpa orang tua tapi juara 1. iya juara 1 Gokil, terus gokil, luar biasa. Berarti terlihatlah ini ya maksudnya bakat-bakatnya di Iya. pesantren ya. Cuma memang mental saya tuh shock waktu pesantren karena pembayaran nggak bisa, beras saja nggak bisa. Jadi Saya kira aku tadi di awal beras nih. iya beras pembayaran itu pun saya tidak bisa bayar. Dan setiap tahun naik pembayaran setiap tahun. Kalau teman-teman saya yang lain enak tuh kalau di apa namanya kalau di Singa. Di apa namanya? SPP-nya apa? Ya SPP-nya kalau sudah diminta lah pembayaran. Oh, pembayaran Diingatkan. iya Diingatkannya di masjid. Jadi kalau kita lagi sholat nih, habis sholat diingatkanlah Arif 2 bulan. Oh, diumumkan. Diumumkan Arif 2 bulan. Kamal 3 bulan. kasihan. Misbah 2 tahun. Bukan bulan mainnya ya. Iya, bukan main di tahun. Main di tahun. Untungnya karena ranking dan berprestasi, mungkin itu yang agak canggung lah pembina. Karena pembina juga dibayar dari uang situ mungkin. Nah, mungkin ya, saya Mungkin nggak tahu ya. ya. Tapi Dari kayak begini deh. Contoh kalau misalkan skill-skill kayak saya nih, Iya. jarang juga juara, jarang apa.
main di 2 tahun kayaknya Iya. mulai ini dipanggil, tapi Iya. ini agak dipertimbangkan. Agak dipertimbangkan, Alhamdulillah ya. agak dipertimbangkan karena kayaknya semua skill saya bisa deh waktu itu. Agak Pokoknya terlalu kalau ada overpower skill Anda ya. ini, ada pidato bahasa Arab, ada ini, saya lebih bisa. Maksudnya ya kondisi di mana saya tidak apa namanya ya mau begitulah Bang Brata. Apa yang kita punya saja itu Iya, yang kita maksimalkan ya. Iya, kita Karena kalau maksimalkan. dibilang disuruh Pokoknya pembayaran. kalau ada lomba ada hadiahnya ini, saya maju lagi. Dan juara 1 Bang Brata. Oh iya, Iya, lomba juara apa 1. itu? Lomba misalnya pidato, Iya. lomba ceramah antar MTS Kabupaten Sopeng. Saya juara 1. Masya Allah. Ada uangnya. Di situ lagi saya bisa cicil-cicil pembayaran. Nah, sorry. Kalau berarti lomba pidato itu kita masih ingat enggak pidato awalnya? Maksudnya, oh ini waktu pertama kali saya lomba nih. Masih Waktu ingat ceramah, nggak ceramah pidatonya, bahasa ya? Bugis. Tidak apa-apa. Coba dulu sedikit-sedikit saja. Ini dia, Wassalamu tunggu dulu, alaikum. saya Iya. present dulu. Oh iya. Saya present dulu, toh. Oke, ini dia santri selanjutnya. Karena masih dipanggil Misbah, toh. Iya, Misbah. Ini dia, Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Begitulah. begitunya dia biasa begitu ya. dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang serentak, yang di tengah tidak pakai sempak. Gitu-gitu Bang Marata dulu. Oh, dia kasih komedi. Iya, Dia kasih gitu-gitu komedi. dulu. Meskipun belum tahu apa itu komedi dulu ya. Iya, iya, Pokoknya iya, intinya kita tampil terbaik aja. Alhamdulillah juara 1. Nah itulah yang terbawa di pesantren. Jadi 3 tahun MTS. Oke. Setelah 3 tahun MTS, kan ada lanjutannya lagi di pesantren saya itu Aliyah. Nah untuk sambung ke Aliyah ini kan berpikir lagi karena ini aja belum dibayar SPP-nya nih. Iya. Cara bayarnya itu Bang Brata, kita kan santri kalau Ramadan diundang ceramah. Iya tahu. Di Diundang situ ceramah tuh 1 sengiar bulan. Di situ panennya, ya panennya berkahnya. di Ramadan kini. Pokoknya keluar 1 bulan ceramah harus menghafal 74 ceramah. Karena ceramah malam 30, ceramah subuh 30 ditambah khutbah. Dia 74. 64. Satunya? Khutbah kan? Oh, Khutbah iya, 4. Jadi 64 ceramah yang harus dihafal lah. Deh. Nggak boleh sama, Di. Tidak boleh sama karena kita dikontrak di satu masjid. Oh, kontraknya satu masjid. Satu masjid. Satu masjid. Nggak bisa. Saya ingat sekali tuh kontrak pertama saya tuh pergi di Wajo. Masjid Wajo itu? Iya, di Bonto Telak namanya itu. Saya Masya sudah Allah, iya, kita Bonto di situ Telak. tuh. Nama imamnya saya masih ingat, namanya Demparani. Demparane. Iya. Masya Allah. Mungkin Demparane masih nonton ini. Ini tahu ya. tahu Ustaz Dengar Tarkam. kabar sudah almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Rabbi. Iya, iya. Pertama nih, masjidnya di sana. Iya. Ceramah lah. Iya. Bagaimana maksudnya di kontraknya itu? Karena kan masih anak-anak mungkin, Di. Masih anak-anak. Iya. masih anak. Kau di sini karena 1 bulan begitu? Iya, kan 1 bulan aku di sini. Cara malah kasihan dengan ada modal buku kan kita dikasih, yaitulah judul kita pelajari siangnya, malamnya tampil. Oke. Kadang-kadang kalau stok sudah habis kita baca aja tapi jamaah enggak sadar. Oh, kan sebenarnya tidak apa-apa kalau khutbah kan membacakan ya? Tidak apa-apa, cuma kan nggak enak kita dikontrak. Oh, Dikontrak. ada panitia kita yang ustad, lihat kita ya. ustad. Iya, Ada yang ustad. memantau. Iya. Sudah dilatih juga kan? Catatan. Iya, sudah dilatih juga di pesantren. Oh, dilatihnya kayak bagaimana? Dilatih kita kultum, sudah dilatih kan. Oh, iya, iya, Kultum, apalah. Kirain dilatih untuk ini membaca ininya. Kan ada tekniknya itu ketika membaca. Iya. Ketika kita baca sedikit, mata ke Ya, atas lagi kan. pokoknya begitu-begitu Iya. lah. Persis itu. Yang penting kita baca sedikit langsung naik lagi. Jangan terlalu lama di bawah, toh. Curiga juga pernah juga ceramah. Waktu itu saya pernah 1 kali soalnya. Karena tidak ada ustaznya, jadi disuruh naik. Baca-baca begini, tapi dari HP. Gitu. Ya dari situlah ada berkah, ada faedah lah istilahnya. Iya, iya. Itulah dibayarkan lagi di pesantren. Berapa? Biasa 500.000 kesian sebulan. 2008 itu sudah banyak itu. Ih, banyak sekali nih. Itu 500.000 1 bulan. Iya 1 bulan. Ditambah beras 2 karung. Ada kelapanya juga, ada pisangnya. Karena diantar pulang kan, 3 mobil, 4 mobil. oleh Itulah kita di orang kampung enaknya karena hasil bumi. Iya, hasil dibayarkan bumi. jadi enak begitu. Langsung ya dirasa manfaatnya. Makan. Cuma yang bikin waktu itu saya masih ingat, saya masuk dulu di kamar hitung uangnya karena masih uang 2000 dia pakai. Kayaknya uang celengan. Oh iya, banyak sekali dibongkar Banyak, gini. jadi saya harus hitung lagi, waduh. Kayak Iya. kena mungkin nggak ada uang 100-100-nya kali waktu Tidak ada, itu. Di. 1000-1000-an, Di. Ada 5.000, ada 10.000. Langsung tuh ngia lebaran ngia. Iya. Nih, Belum lagi uang yang baca doa. Kita kan habis lebaran diundang baca doa tuh. Iya. Habis baca doa dikasih lagi. dikasih.
Saya kasih masuk. Ada 30 rumah saya kasih masuk semua. Akhirnya saya izin dulu ke WC. Ke WC saya enggak kencing. Kenapa? Cuma untuk hitung uang dulu perbaiki. Dah. Ini Masya Allah, ya ini rezeki cerita ini. asli ini. Iya, Ya, itu saya rezeki. perbaiki lagi supaya enggak gemuk-gemuk keluar lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini cerita asli. Ini dulu cerita ya, asli. Iya, kan memang dulu kan. begitu. Bagaimana perasaan kita dari tidak ada sama sekali kan dapat pekerjaan? Iya, ya kan nggak pasti mungkin, senang. kan nggak mungkin uang yang dikasih jamaah itu kita perbaiki lipatnya baru kasih masuk. Iya. Semuanya ada yang Masuk langsung dulu. kasih masuk, ada pokoknya udah gemuk ini. Nah, Iya. 40 rumah masih ada 20 rumah ini. Seluruh kampung kan diundang baca doa. Enggak, masalahnya dia hitung masih ada 20 rumah, Ben. Iya kan satu kampung. Oke. Pak Ustadz silakan baca doa dulu. Ini untuk ini baca doa ya. Habis itu kasih Pak Ustadz. Ada juga yang langsung kasih Langsung kasih masuk. Iya. Nah, respon kalau menerima uangnya itu ada berapa? Misalkan ada kalem-kalemnya kah? Ada langsung. Biasa juga Alis melihat, oh ini 2.000, oh ini 5.000. Ya, Ekor matanya dia melihat, kadang juga nggak kelihatan, karena langsung kasih masuk. Oh, langsung. Ya tapi waktu itu kan ya artinya nating tulus saja. Asoy. Nggak ada kita ini, boy masih anak-anak kan betul, kita. betul. Tapi Tidak- kan itu yang mendoktrin kita untuk tahun selanjutnya lagi. Tahun selanjutnya ada lagi nih. Oh, berarti- Padahal awalnya kita tuh keluar tuh ya ilmu, kita Ilmu. belajar di pesantren, Iya, gini. Nanti dapatlah begini. Kalau ilmu pesantren kata guru kita itu kamu tidak mengharapkan dunia, kejarlah dulu akhirat, nanti dunia yang ikut. Jadi mindset itu yang ada di pesantren tuh. Hafalah Quran, nanti dunia mau akan ikut. Masya Allah. Mungkin begitulah. Kamu tahu jangan tahu. Karena menghafal maksudnya dunia iya akhirat yang kau kejar toh. Iya. Akhirnya dunia mengikut. Nah, waktu yang dikasih begini nih, Pak Ustaz. Iya. Berapa yang paling banyak? Mungkin 20.000 waktu itu. 20.000 Iya, di- 20.000. Dia Tidak ada yang banyak sampai itu. 50.000, 20.000. Nggak ada ya 100 Andi. Nggak ada. Karena hitungannya kalau tahun 100 mungkin 1 juta itu kau. Hitungannya, Dik. Iya, Karena 2008. banyak, Mi. 2008. Nah, sebelum kita lanjut obrolannya ini, saya lihat memang agak nyentrik ini Ustaz Misbah Iya. ini. Dari outfitnya, ya kan? Atau Iya. kita tidak pernah tahu Pak Ustadz ini yang nonton kru Trans 7 kah? Atau apa? Toh, mungkin butuh ini. Iya, Makanya saya melihat, oh ini. Karena kan di Ramadan Tabe Mart ini ya kan saya melihat siapa lagi nih ya. Apa ya mungkin kita bisa ngobrol tentang agama, Oh, gitu, iya, agama siap, Islam. siap. Nah, kebetulan sekali lewat di Instagram saya. By the way, waktu saya dulu satukan dulu rumah orang tua saya. Oh iya, karena tadi agak jauh jaraknya, agak jauh jaraknya ya. Nah, saya lihatlah Ustaz Misbah, agak nyentrik memang dari stylenya ya. Boleh kita tanya dulu, Iya. dari songkoknya itu beli di mana? Ini Ada ketawanya dulu. sebenarnya saya mau bilang, Kenapa sih mesti ada ketawanya dulu? haha bilang. Iya tadi sudah. Oh, sudah. Dari songkok, Peci Leopard ini terinspirasi pada saat ikut audisi Pusatawa. pusat tawa di Jakpus. Jakarta Pusat. Oke. Jadi nggak sengaja ikut stand up Bang Arif. Iya. Ketidaksengajaan itulah, ada open mic nih Jakarta Barat pertama kali. Iya. Terus masuklah. Kan yang ini yang mau dibahas ya. Jadi teman punya peci Peci polos. peci begini. Oh langsung ada Tapi dia begini? bukan leopard. Dia macan tutul. Ini kan macan tutul. Dia Iya. macan apa yang satunya? Leopard, Bukan, ini macan tutul. cita. Iya, macan cita dia. Jadi dia tidak begini, dia manja-manja, tapi Oh, macan oke. juga. Iya. Aku pinjam lah songkonya. Aku mau di sini. Kayaknya bagus nih songkomu. Ada teman di Jakarta Pusat itu. Iya. Kerjanya di Gunung Kabel. Saya nggak tahu ya. Kenapa mesti? Iya. Oke, dapatlah pinjam. songkonya guys pinjam ke. Ikut audisi Pusatawa. Nggak tahu kenapa di Pusatawa itu ya, minta maaf ini. Nggak sengaja mungkin orang ketawa lah, lucu. Oh, alhamdulillah Lolos lah. dapat Ya, dapat respon ketawa. dapat respon ketawa. Tapi saya nggak tahu apakah materinya lucu atau diketawai. Kan beda itu Iya, ketawa iya, dan iya, diketawai. diketawai, Ya, iya. tapi ya intinya udah lolos lah waktu itu, lolos. Yang pada saat itu aku baru lihat tuh, Asik. jadi komik itu gini ya. Ternyata ada ilmunya. ya kan? Oh, iya ya, bikin materi Iya, segala macam ya. Iya, ada ilmunya. Maksudnya nggak sembarang ini, nggak sembarang ini barang. Oke. Iya kan? Selama ini kan kita disibukkan dengan sekolah lah apa dan sebagainya kerja. Masuklah, lolos. Boleh pakai ini. Teman itu dia minta lagi pecinya, sementara saya mau tampil lagi. Akhirnya saya pesan lah di Online. Shopee. Oh, ada memang seperti Ada, begini kan? tinggal ketik macan leopard
peci macan leopard ada. Keren. Ini dia peci macan leopard dari Shopee. Terus turun ke bajunya. Masya Allah. Ini aksara Lontara ya. Ya. Tulisan-tulisan Lontara ini. Ini ada di Shopee juga kah atau seperti apa? Oh, ini tidak ada di Shopee. Dipastikan ini produk mandiri dari penjahit Anugrah yang ada di Kabupaten Manokwari. Di Manokwari? Ya, Manokwari. Kenapa kita menjahit di sana? Pernah tinggal di Papua. Oh pernah Ki? Pernah tinggal di Papua, di Kaimana, Papua Barat. Berapa tahun? 3 tahun. Dengan istri kedua. Oh begitu, dengan Ya. istri. Tapi- Tapi masih ada istri di sana? Sekarang udah ke yang ketiga. Tidak, yang kedua di Ini sana. saya tidak pernah bahas di YouTube, baru dibahas ini. Bella. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, oke Tapi kita tidak lompat aja ya. apa-apa. Iya, iya, oke. iya. Siap. Ya, tapi Oke, khusus oke. jadi enggak apa-apa kalau mau dibahas itu enggak Iya. apa-apa. Nah itu kita nggak bakalan bahas itu. Allahu Akbar. Tapi yang istri kedua yang sarankan ini bajunya. Enggak. Yang Oke. ketiga lebih cemburuan jadi. Oke. Iya, iya. Oke, ini baju apa sih istilahnya? Jubah atau baju memang untuk Jas tutup ini. jas tutup. Tahu tutup. jas tutup tahu ini. Ada yang mau umroh dari sana. Oke. Ada yang mau umroh minta tolong ke saya untuk dampingi. Bolehlah. Kebetulan dia penjahit. Iya. Saya bilang kalau umroh sama saya tidak ada pakaian umroh kayak travel-travel lain. Iya. Karena saya biasanya tuh berangkat mandiri lah. Kalau mau ayo. Oh begitu. Ya udah akhirnya saya bilang bikin sendiri. Ya udah Pak Ustadz, nanti kita bikinkan. Tahu. Balilah dia kain di Pasar Butung katanya. Karena dari Pasar Butung juga barangnya. Oh, kayak di pasar butung. Oh, berarti ada Iya. yang begini-begini. Ada motif-motif begini. Banyak lucunya. malah. Bagus. Iya, ada juga yang leopard. Cuma saya Tidak bilang usah kayaknya deh. Tidak usah kayaknya deh mau. Terlalu leopard kalau Iya. di atas peci di bawah juga jas tutup leopard. Nah, belilah dijahit. Oh, berarti samaan yang baju tas sama yang berangkat itu. sama, cuma 5 orang saya bawa. Oh, tuh. Begini semua. Satu keluarga dia, Satu keluarga, penjahit jadi- semua. Tuh. Kebetulan dia juga orang Sopeng. Oh, Jadi bisa begitu, Di. 5 orang di Indonesia yang punya begini. 5 oh, rare kawan, rare. Iya. Rare. Cuma Tapi yang 5 orang. model yang jas tutup cuma saya yang begini. Karena saya minta memang tolong bedakan antara pendamping dengan jamaah. Saya bilang, siapa Ustaz? Tolong bedakan ya, bedakan ya. Tolong bedakan. Nah, saya mintanya untuk yang memang jas tutup, yang muda, terus ada kantongnya di samping. Saya minta yang supaya gampang kalau mereka mau kasih uang. Seperti itu. Iya, gitu. Oke, maksudnya itu membedakan juga Iya. kan takutnya dikira keluarganya. Kalau Iya. keluarganya dia tidak pakai ini. Dia resleting. tidak pakai resleting dia. Oh, berarti kayak baju koko, Di. Ya, dia bikin kayak jas. Oh, mungkin kayak jas. Ada yang bentuk koko, yang perempuannya ada 2. Dia bikin kayak gamis. Oh, gamis. Iya. Bukan nanya enggak. Ya. Oh, dia senang sekali kalau saya pakai ini. Dan dia nonton-nonton di sana. Wih, Pak Ustadz, senang sekali. Saya bilang, kapan lagi umroh? Tidak lagi Pak Ustadz, kemarin tidak bagus pelayanannya. begitu kasihan. Minta maaf ya ini Pak. Minta maaf kalau ada kekurangan waktu itu ya. Iya, minta maaf. Ya. Begitulah, memang beda brosur. Nah, dengan masalahnya dia bilang, saya senang sekali nonton Pak Ustadz pakai baju ini. Ya. Dipancing, kapan lagi umroh? Nah, karena pelayanannya. Ya, enggak. Jujur sebenarnya ya. Ya, dia jujur. Dia jujur. Sebenarnya. Oh, berarti ini jas tutup khusus ya. Iya. Khusus. Terus kita berpindah ke apa namanya kain hijau. Sorban. Sorban ini. Khusus saya beli di Madinah, Bang Ari. Masya Allah. Dan sejak kompetisi saya konsisten untuk pakai ini Pakai dengan itu terus, yang Dek? ini, yang ini aja nih. Biasa saya pakai baju kaos tapi tetap pakai ini. Tetap yang atas sama ini nih. Ya, ini ciri khas dari nggak Ustaz Misbah ini. Iya, nggak Itu boleh hilang dia. ini. Jadi pakai baju kaos. Pernah saya pakai baju celana pendek, baju Iya. kaos, tetap pakai ini. Jangan, agak kurang juga. Ya, itu di teras rumah. Oh, kalau di teras rumah Karena enggak nggak bisa apa-apa. lepas, nggak bisa lepas. Iya. Terus kita ke sudut kiri ada cincin di situ kita lihat. Oh ya, ini Dari mana itu? Madinah Jamaah juga? yang kasih, jamaah yang kasih. Jamaah yang kasih ada sini. Ya, jamaah itu banyak sekali faedah. Kita dikasih inilah. Iya. Tapi saya bilang saya nggak butuh itu, Bu. Butuh uangnya. Tapi diambil. Saya itu kadang-kadang diambil. jangan bilang, masih kosong gitu. Kosong Ya. ini, kasih masuk saja. Pas masuk tangan, ada cincin. Ada cincin. Begitu deh. Iya. Terus sarung, kalau sarung biasa lah ya. Biasa, ini Iya, biasa. iya. Ustadz Biasa. tidak boleh lepas dari sarung karena hanya di sini aja saya pakai celana di dalam. Biasanya enggak pakai. Oh begitu deh, Iya, karena tadi perjalanan deh. Pokoknya kalau ada Ustadz pakai sarung dipastikan di dalam enggak pakai.
Oh, biasa begitu. Ya, karena itu longgar, enak sekali kan. Kayak ada aerodinamis di dalam. Iya, Jadi, betul. Itu sudah pasti, Sudah pasti, Kita mau di jadi- pesantren itu nggak di celana dalam saya mungkin cuma 2. Oh iya. Iya, cuma untuk pakai celana. Nah, berarti kemarin akhirnya ikut komunitas Jakpus. Jakpus. Stand up. Nah, Baru bulan 2 kah? Bulan 3. iya. Pertama kali ketemu saya Ustaz itu di acara Moji. Ya, itulah banget. Nah, Saya demam 1 minggu. Kenapa? Ya, karena ya begitulah. Karena pada saat itu mungkin penampilannya bukan yang terbaik. Waktu Memang itu. bukan sangat terbaik. Memang bukan saat terbaik. Iya. Karena saya memang kan kalau di stand up itu siapapun yang pecah Iya. terdengar namanya Iya. ke seluruh penjuru stand up komedian, Iya, ya kan? betul. Saya dengar, ada dari Makassar, Ustaz Misbah. ya Oh, Allah. oke, mantap ini karena pecah di MLE. Tapi pada saat perform mungkin lagi capek, lagi apa? Tidak. Itu di situ saya mengerti bahwa di stand up ada juga jalur tasawufnya. Ada spiritual yang bermain di situ. Yang ada Iya, spiritual. jadi ya? ada kecamatan spiritual di stand up itu Oke, yang oke. mungkin orang tidak bisa. No. Oke. Kau boleh jago di tempat sana tapi di sini jangan dulu. Tidak begitu juga. Tidak begitu Tidak. juga. Saya betul-betul menyelami stand up ini. Oke. Saya tinggalkan dosen, tidak ada. Saya Tidak ada. fokus stand up Oh, kita dosen mana? Sorry. di Papua. Oh, berarti selama tinggal 3 tahun di Papua itu Iya, menjadi saya dosen dosen. juga. Saya dosen. Dosen mengajar apa itu, Pastor? Islamologi. Islamologi. Jadi kita mengajarkan agama Islam untuk agama Nasrani. Oh, begitu. Iya. Jadi masuk di situ yang Maksudnya bagaimana? ya kita ya, Islamologi itu term ilmu yang diajarkan pendeta-pendeta teologis kan untuk menjelekkan Islam. Tapi di sana kalau di sini materi Islamologi itu karena ada mahasiswanya Nasrani. Di Papua kan lebih banyak Nasrani. Iya, iya. Jadi kita ajarkan Islamologi hanya sebatas untuk pengetahuan. Pengetahuan dasar saja jadi Iya, tentang pengetahuan Islam dasar. gitu. Malah saya kalau mengajar, saya bilang, mohon maaf yang Islam, tolong perbaiki dulu syahadatnya. Karena kita mau mengajarkan ini secara universal. Islam diajarkan secara universal dengan khusus kan beda. Contohnya kayak gimana? Contohnya, Islam universal nih. ya Islam universal bahwa kan ada beberapa orang tidak menerima kontes, kamu kalau nggak sholat nggak apa-apa. Oke, iya, iya. Ya, sementara kan dalam hadisnya Nabi, Salat wajib. yang dimaksud Islam itu cukup dengan konteks syahadat. Apabila dia sudah mengucapkan syahadat, sudah Islam itu. Oke. Jadi kalau belum sholat, ya nggak apa-apa. Nanti menunggu hidayah aja. Tapi kan ini nggak bisa diajarkan ke anak-anak. Nggak bisa. Oke. Iya, iya, iya. Ya. Memang kalau misalkan kita sudah Islam juga memang harus menjalankan kewajibannya itu sholat. Ya harus. Seperti itu ya. Ya kalau sesama Islam harus disampaikan. Iya, iya. Tapi kalau sudah konteksnya universal, ya kita harus menyampaikan secara Islam itu rahmatan lil alamin. Iya, iya. Islam itu ramah, bukan Islam yang marah-marah. Oke. Haha bela. Alhamdulillah. Oh, berarti mengajar di sana, Pak dosen ini Pak ya. dosen. Pak dosen 3 tahun. 3 tahun. Sempat jadi staf ahli bupati. Oh iya. Ya, staf ahli bupati, terjadi penyuluh agama. Udah pas ke Jakarta, selesaikan S3 di sini. Hijrah karena sudah bisa. Sudah bisa. Ya. Jadi hijrah di sini. Gitu. Jadi sorry, yang pertama di mana? Di Sunda. Hah? Sunda. Di sini juga. Ya, sini. Yang kedua? Yang kedua Masih di sana? sana Papua. Yang ketiga? Ketiga di Tenggara. Kendari. Amal ini. Ya. Tapi mau berarti yang ketiga ini nggak tahu kalau saya sudah duda 2 kali. Ih, Dia taunya saya duda aja. 2 kalinya apa tidak? 2 kali ini nggak tahu. Nah, kalau dia nonton ini mati saya. Jadi bagaimana tayangan? Ya nggak apa-apa lah. Enggak apa-apa kalau mau diedit. Nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan ini dengan faedahnya dia jadi tahu kan. Nggak apa-apa. Jujur itu bagus kan. Jujur itu bagus, tapi jangan dari channel saya juga dong. Dia nggak pernah tanya. Dia nggak pernah tanya kan. Oh begitu deh, enggak apa-apa ini. Iya, nggak apa-apa. Karena kan niatnya memang beribadah juga, Pak Ustaz. Iya, niatnya beribadah. Iya. Subhanallah, astagfirullah. Mau nambah lagi? Enggak. Hah? Saya nggak pernah niat untuk menikah kembali karena yang pertama tetap yang bagus. Oh. Saya sudah lupa namanya tapi rasanya masih ingat. Nggak pernah dilupa namanya. Lupa nama tapi masih ingat rasa. Ya, itu. Masa lupa nama? Oh sorry. Jadi
tidak ada yang maksudnya sampai sekarang memang selesai begitu, Di? Ya, selesai. Selesai, habis itu ada lagi. Yang pertama 5 tahun, 5 tahun. S1 saya 5 tahun. Oke. S2 saya 3 tahun, yang istri kedua juga 3 tahun. 3 tahun. Oke. S3 saya 5 tahun. Yang ketiga ini baru berjalan 1 tahun lebih. Oh, masih Tapi kurang- romantis-romantisnya ya. Tapi kurang lebih 3 tahun lagi cerai. Ih, kenapa? Kamu mengikuti siklus pendidikan? Kenapa mengikuti? Kok ada catur wulan ya? Ya, saya lihatnya begitu. Oh, saya lihatnya begitu, Ya, Dik. siapkan dah. Tapi sekarang ini kesibukan di Jakarta, karena Jakarta. saya lihat tadi dari Istiqlal juga. Istiqlal. Ya kan? Itu mengisi kajian-kajian lagi. Tidak, saya numpang tidur. Iya. Tidak nama bocor kami di sini. Dari mana, Mas? Dari Istiqlal. Oh, dalam hatiku mau padat Ramadan padat. Orang perkenalan pertama selalu ingin menembak. Kau tinggal di mana? Dia tanya saya tinggal di mana. Saya bilang tinggal di PIK. Rasa kok. Iya, saya bilang di PIK ya. Iya. Orang selalu begitu, Oh, iya. kerjanya apa, tinggal di mana. Selalu semua Selalu. survei membuktikan begitu. Oh, begitu. Dan saya termasuk orang yang nggak mau tanya orang seperti itu. Oh, begitu. Iya, apa mau kerja? Karena orang mau melihat status. Kenapa Mi kalau di sana? Iya, betul. Di mana Mi? Kenapa, Mi? Di mana Mi? Di mana, Mi? Selalu begitu kontesnya. Iya. Jadi kalau sudah ada orang awal-awal sudah nanya begitu, tanda-tanda pertemanan tidak lama. Tapi kan sebenarnya itu hanya basa-basi biar background ceritanya kita tahu nih, habis itu kita Masalahnya ngobrol survei jalan. membuktikan kalau biasa-biasa dia tidak lanjut. Masa? Iya, bagaimana? Sudah begitu. Sudah begitu. Bagaimana Iya, nih biasa-biasa? Tinggal di mana? Di kampung sini. Ya, Masa tidak lanjut? ya dia langsung ini, oh ini cuma penghasilan cuma sini, oh, kayak gini. Tapi Oh, kalau kita langsung kasih yang ngatakan. ngeri-ngeri, Oh, iya. ngeri-ngeri, ada nomor tak? Sudah bagi, gitu. Ada skill dari Iya, situ di. gitu. Ada ilmu berbicara. Tapi kan itu Allah itu kan sudah dijelaskan di Quran surat Al-Mujadilah kan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Untuk sampai derajat itu kan memang yang orang telusuri kan nggak lihat prosesnya. Iya. Untuk sampai di skill itu kan ada proses, ada ilmu, ada iman. Iya. Nah, sebenarnya kok diangkat derajatmu karena prosesmu, bukan karena ininya. Tapi kenapa sebenarnya itu? Tapi kenapa manusia masih tetap melihat itu? Ya, orang melihatnya itu nggak lihat prosesnya. Padahal kalau kau mungkin lihat prosesnya, yang sekarang mungkin, oh saya tinggal di PIK, tapi kau nggak tahu dulu dia Iya, bagaimana. nggak tahu di Iya kan, mana. orang tuanya memang sudah kaya. Iya. Mertua yang di sana. Oh, apa? Mertua. Ada di sana. Iya, mertua yang di sana. Yang ketiga. Dia bisik-bisik toh, tapi kamu masuk audio-nya di sini. Iya. Oh ya, mertua, laki-laki perempuan mertua. Dua-duanya di sana gitu. Iya, bukan di sana, rumahnya doang di situ. Oh, rumahnya. Jadi aku sempat suruh tinggal di situ, tapi setelah berjalan 6 bulan, saya nggak kerja apa-apa, cuma open mic. Jadi istri itu tahunya saya itu kerja, tapi saya cuma pergi open mic. Pulang saya kasih uang 50.000, ini hasil kerja. Istri itu nggak setuju kalau saya open mic. Apa S3? Ngapain sih open mic Oke. gitu? Jadi awal-awal saya nggak statuskan tuh. Sudah status kan kalau Anda adalah komika. Ya, pokoknya dia tahunya saya keluar kerja. Pulang jam 3. Akhirnya tidak sholat Jumat. Iyalah jam 3 pula orang setelah open mic ngobrol panjang. 5 kali saya tidak sholat Jumat di PIK. Kenapa? Ketiduran. Astagfirullah. Kompetisinya panjang dan saya tiap malam open mic. Tapi Ustaz tahu, ketika orang sudah tidak sholat Jumat, Tapi apakah kamu tahu orang bisa meninggalkan kewajiban kalau tertidur? masa? Iya, tertidur. Dari mana? Saya ada hadisnya. Ada tiga hal orang Oke, boleh kita dengarkan dulu ada 3 ilmunya. hal orang boleh meninggalkan kewajiban. Saat dia tertidur, saat dia lupa, dan saat dia gila. Sampai dia sadar. gitu, Itu boleh meninggalkan kewajiban. Tidur itu kan diatur Allah. Az-Zumar ayat 42. Allah yang membolak-balikan kamu pada saat tidur. Oh begitu. Iya, jadi kalau tidur Allah yang atur. Oh berarti selama ini Cuman nggak pakai alarm, jadi itu bahayanya. Nggak ada usaha kan? Nggak ada usaha. itu saja. Maksudnya Allah yang atur tidurmu, kau yang atur alarmmu. Iya. Itulah. Cuma memang kalau memang Allah sudah atur tidurmu, biar kau pakai alarm apapun nggak bisa bangun. Oh iya sih. Itu sudah diatur. Allah Maha Pengatur sebagai pengatur. Quran surah Al Imran ayat 14. Wallahu indahu husnul ma'ab.
Allah sebaik-baik tempat kembali. Masya Allah. Berarti teman Pokoknya saya, kalau ada orang berhasil, saya lihat Bang Arif, iya, dia punya 2 konsep. Apa itu? Ilmu dan iman. ilmu dan iman. Itu saja dia pegang. Itu Bang Arif yang sekarang karena ada ilmu, ada iman. Kalau nggak ada, nggak bisa. Allah nggak mungkin mengangkat derajat. Masya Itu rumus Amin, dalam ya Allah. Al-Quran. Amin amin ya Allah. Iya. Berarti kalau Allah yang mengatur tidur kita, kalau teman kita yang kadang baru naik mobil saya sudah tidur, Allah juga yang Itu ada ayat juga itu. tolong pencerahannya Mas Ustaz. Soalnya Iya. ada teman saya belum masuk tol sudah tidur. Iya. Bagaimana itu Mas Ustaz? Dalil itu sebenarnya bukan dipakai untuk menembak seseorang. Jadi Kayak bagaimana? Banyak kan orang bilang, ada dalilnya begini, kamu nggak boleh begini. Oke, Nggak boleh, dalil itu nggak boleh dipakai begitu. Jadi kalau ada teman begitu, kita tinggal bilang saja as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Daripada tidur. Iya. Oh begitu. Haha bela. Bela. Karena ada memang teman yang baru duduk di cek. Udah. Ih, ditembak mesin konan. Iya. Ini tembak mesin lehernya begini, tak, pingsan mesin deng. Allah yang ngatur itu. Oh, Mike. Ini mana? Ini. Allah atur. Ah, tadi karena mungkin kecapean. Percayalah, Allah sebaik-baik pengatur. Allah tempat kembali yang baik. Sebaik-baik tempat kembali yang baik. Nah di sini mini kita ini harus banyak bertanya ini kan di bulan suci Ramadan juga. Oh, iya. Insya Allah ya kan. Walaupun Pantesan tayangnya masih Ramadan kan di? Masih Ramadan. Masih Ramadan. Ini Masya mau Allah. nanya, Mike mau nanya. Oke, kita buka pertanyaan dulu ya, dari boleh. Mike. Silakan Mike. Silakan Mike. Iya. Ada pertanyaan enggak? Pakai mic enggak? Teriak saja, teriak. Iya. Ustaz, kalau misalnya kita sholat terus lupa kalau kita kentut itu gimana dong? Tapi mau keluar malu. Oh, ada rasa malunya dia. Nah, itu Jadi, yang dilanjutkan terus nanti kita sholat sendiri atau bagaimana? oke, iya. Berjamaah. Ya. Lagi berjamaah. Oke, jadi Pak Ustadz dia bertanya dari apa? Pondok Indah ya? Dari Pondok Ya, Indah, dari anu bagaimana dia, hukumnya Todok Puli. ketika Todok Puli. Hukumnya ketika pada saat lagi sholat, Sholat terus menahan kentut. Dan ada memang sedikit kentut keluar. Enggak kan? Ada Tidak sengaja. sengaja keluar, tapi dia malu untuk membatalkan sholatnya. Biasa saya kalau memberi jawaban ke jamaah itu ada 3 jawaban. Ya. Saya sebut layer 1, layer 2, layer 3. Karena sudah jadi komika. Oke, ada layar-layarnya. Kalau dulu belum tahu saya istilah layer-layer. Oke, sekarang Kalau sudah saya lihat paham. orangnya ini, kasih jawaban begini. Oke. Iya. Kalau biasanya kalau begini kan, kita sholat nahan kentut nih. Ada apa? Iya. Yaitu makruh kan. Nah, makruh, bikin makruh sholat. Oke. Pertanyaannya makruh dan wajib itu mana yang lebih didahulukan? Mendahulukan wajib atau makruh? Ya. Karena kalau wajib dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa. Kalau makruh dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Iya. Dalam posisi sholat melaksanakan kewajiban nahan kentut, itu kan makruh jatuhnya. Dahulukan aja yang wajib, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ragu, dama ya ribuk, wala ya ribuk. Tinggalkan yang meragukan menuju ke yang tidak meragukan. Konsepnya sih Islam Iya, itu iya. gitu. Kalau kamu ragu, udah ulang aja sholatmu. Kalau nggak ragu, yakin, ini mah tadi keluar aja dikit, yakin mah, udah lanjut aja nggak apa-apa. Oh begitu. Iya. Walaupun kayak ini mah Itu, Cuma dikit ini. itu ulang sholatnya sudah. Itu apalagi itu sudah perlu cebok itu. Iya, cebok itu. Enggak. Kau mami mengerti ya. Iya. Kau bukan saja cuma kau yang tahu, di sampingmu juga. Iya. Sampingmu juga mengerti kayak mending ulang deh. Iya, ulang aja. Mending ulang deh. Oh, menarik. Beragam itu sebenarnya keyakinan aja. Iya. Kalau kamu yakin, udah itu aja. Sama kan kalau kita sholat sendiri, kadang ini 2 atau 3 tadi nih. Oh iya, kadang begitu Iya, tuh. kadang begitu. Ketika setelah tahiyat pertama, kadang kita lupa tuh. Kadang kita lupa. Ini tadi sudah minta tahiyat pertama atau belum? Nah, Pi? kamu posisinya yakinnya di mana? Yakinnya oh begitu. Nah, kamu posisinya yakinnya di mana? Kalau sudah ada sedikit bahwa kayaknya, udah pergi wudhu lagi, baru sholat atau ulang lagi. Oke, kadang kan saya nih Pak Ustadz ada pertanyaan juga nih. Sholat seperti itu, kasusnya seperti itu. Kadang lupa, udah rakaat berapa ya? Akhirnya, ya itu tadi Pak Ustadz bilang sesuai dengan keyakinanmu saja. Iya. Yakinnya kamu rakaat berapa? Iya. Nah sementara saya lagi sholat berjamaah dengan anak. Ya. Nah habis sholat, terus anak bilang, ih kurang 1 ayah.
Kurang satu. Iya, Anak. itu iya dia bilang Iya, betul. kurang satu itu ininya. Iya. Rakaatnya. Iya. Itu apakah saya bisa menambahkan satu rakaat lagi atau seperti apa? Ini udah salam ya? Iya, udah salam. Udah berdiri aja satu supaya dia puas. Oh, maksudnya Iya. berdiri untuk Iya. sholat lagi satu kali. Iya, untuk sempurnakan. Oh iya, nah lupa satu. Ayo kita sholat. Kan dia pemahamannya layar 0. Layar. Iya. Oh, begitu. Tapi boleh hukumnya begitu. Boleh. Tapi tinggal tambah. Tapi maksudnya main-main kan, bukan bagian daripada sholat yang Enggak, tadi. maksudnya Bang memang- Arif sholat. Iya. Sudah cukup. Pas setelah salah anak bilang kurang satu ayah. Oh enggak, memang kayaknya kurang. Ya udah, kayaknya ayo kurang. kita sholat ulang lagi nak kalau gitu. Oh, diulang berarti? Ulang. Oh, Karena tidak sudah boleh muncul keraguan kan? Iya. Kayaknya kurang satu, ya ulang aja. Atau ditutup dengan istilah sujud syahwi. Sujud syahwi itu seperti Itu sujud syahwi itu untuk mengurangi yang kurang. Oh, begitu. Iya, menggenapi yang kurang. Contoh misalnya kalau sholat isya sudah salam nih, Sudah salam ini. kayaknya lupa satu. Heeh. Nah, tinggal tambah dengan sujud syahwi. Sujud syahwi itu langsung sujud, bisa satu kali, bisa dua kali. Bisa dilaksanakan sebelum salam, bisa dilaksanakan sesudah salam. Kalau sadarnya sebelum salam, aduh sujud syahwi aja deh. Oh, begitu. Iya. Iya. Bacanya ada nanti tata caranya di Google. Hahabilah. Alhamdulillah, Iya, ya. Nanti kita gitu. pelajari soal itu Iya, juga ya. sujud Berarti bisa sujud sawi atau malah mengulang sholatnya Atau dari ulang awal saja. gitu. Kalau memang kita rasa Kalau sudah terlanjur salam dan ada jedah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi kurang kayaknya nih. Langsung mau sujud enggak boleh. Tapi kalau belum ada jedah, Assalamualaikum warahmatullahi. Kayaknya kurang nih. Tambah sujud sawi. oh begitu. Kalau tidak ada jeda langsung begitu Ya. ya. Tapi kalau sudah Ya. sundul kurang apa tidak ya? Ambil es buah dulu kurang apa tidak ya? Kurang kayak kenapa Bahlil ini. Ya, itu sholat lagi. Itu sholat lagi kalau begitu. Tapi kan dari tadi nih Iya, layar iya. satu semua nih. Layar satu semua. Iya, ada layar 2-nya, layar 3-nya. Itu dia. Wah, menarik ini, Masya Allah. Layar Kalau- dua apa, Ustaz? Layar 3 aja. Iya. Layar 2 itu biasanya kita pakai kalau kita lagi beda pemahaman. Jadi saya setuju dengan pemahamanmu, tapi saya ada pemahaman seperti ini. Oh, kita Iya, iakan kunut dulu. ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang bismillah, ada yang tidak. Oke. Biasa kita pakai itu. Kalau layar 3 biasanya dipakai itu bagi pemahaman-pemahaman yang lagi ahli thariqah. Quran surah Al-Jin ayat 16, wa alla wistaqamu ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Siapa yang berjalan lurus di atas jalan agama Allah akan dicukupkan rezekinya. Jadi sebenarnya banyak orang menempuh jalan ini dan dia tidak sadar. Iya kan? Ahli-ahli thariqah itu karena memang disebutnya thariqah jalan. Iya. Nah, banyak orang menempuh ini, tapi dia nggak sadar kalau dia sedang menempuh jalan itu. Contohnya, mungkin dia, ngapain sih saya sholat? Tapi ngapain sih saya sholat? Tapi lebih baik saya perbaiki hubunganku sesama manusia dulu. Oh, Ada perempuan yang belum siap berpakai hijab, tapi nyatanya ahlaknya lebih berhijab daripada kerudungnya. Oke. Nah, itu layar 3 tuh yang mungkin orang nggak terima, tetapi langit terima. Dia bukan selebriti di bumi, tapi selebriti di langit. Masya Allah. Nabi Khidir itu orang nggak anggap. Allah katakan, Nabi Musa, kau pergi berguru sama dia. Ketika berguru sama Nabi Khidir malah bilang, kau nggak sanggup berguru sama saya. Syaratnya jangan bertanya. Pada saat situ, Nabi Khidir bunuh orang. Bahkan lubangi perahunya orang. Quran surat Al-Kahfi kan di situ jelaskan semua. Secara nggak terima. Oke. Ini banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, untuk membaca ini harus dengan jalan thariqah. Kalau sudah jalan thariqah, pasti kamu nggak akan berprasangka buruk. Nggak bakalan. Kamu lihat ada teman begini, enggak. Selalu ada hikmah lah. Masya Allah, selalu ada hikmahnya. Iya. Apalagi kalau kita belajar tentang sholat dalam Al-Quran, tidak semua sholat dalam Al-Quran begini kan? Betul, saya pernah Iya. umroh itu, baru di situ saya lihat macam-macam memang. Kalau di sana memang hanya segi perbedaan gerak. Iya, Kalau perbedaan yang saya gerak. maksud ini bukan yang sholat begini. Oh, kayak bagaimana, Ustaz? Dalam Al-Quran kan ada tes Al-Quran yang menggunakan aqimis sholat. Dirikanlah sholat. Iya. Pasti redaksinya aqimis sholat wa atuz zakah. Tapi kalau misalnya Al-Quran mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Ada kan? Hah? Ini tidak bisa disamakan antara sholat pakai akimi dengan yang tidak. Jadi ada redaksi sholat yang menggunakan kata akimi, ada yang tidak menggunakan akimi. Oke, iya. Kalau yang menggunakan akimi sholat, ini yang mendirikan sholat 5 waktu. Kalau tidak menggunakan, berarti sholat yang dimaksud adalah mendirikan kebenaran, kebaikan. Oh, berarti Jadi mendirikan kebaikan, itu menjalankan kebaikan, itu sudah termasuk sholat? sholat.
Oke. Iya, menjalankan kebenaran. Kalau yang ini Hakim ini secara memang harfiah betul. gerakan dan sholatnya. Lah, seperti Nabi itu. terima sholat kapan? Yang 5 waktu. Itu kan 10 tahun kenabian. Nabi diangkat jadi Nabi 40 tahun. 10 tahun kenabian, umur 50 tahun, baru Isra Miraj. Terima perintah sholat. Sebelumnya ngapain? Oke. Mendirikan kebenaran. Tapi ini ada 3. Kalau dipakai berdawah nggak bisa. Iya, jadi jangan pernah menjustifikasi seseorang dengan perbuatannya. Betul, Karena bisa jadi perbuatannya itu adalah diterima di langit. Siapa pernah menyangka pelacur masuk surga? Nggak ada. Tapi itu hadis sahih. Cukup memberikan air minum kepada anjing. Anjing ya, iya. Masuk surga. Siapa yang bisa menyangka? Itu hadisnya sahih. Tapi layar 3. Layar 1 nggak mau terima orang. Panjang perdebatan kalau layar 3 ya. Iya, Tidak iya. ada orang sukses di dunia ini. Karena itu rumus. Tidak ada orang sukses di dunia ini kalau dia tidak menjalankan tadi itu ilmu dan iman. Itu aja. Siapapun dia, Bill Gates, Donald Trump, ada itunya. Termasuk Donald Trump. Semua orang yang sukses. Iman juga. Semua ada orang sukses. Ada jalur itunya. Ada jalur ilmu. Oke, Donald Trump Tapi kan saya ilmu. tidak bilang Trump juga. Jangan juga mengkhususkan. Tadi Orang kan lagi Donald perang ini. lagi Trump. Lebih baik kita bahas peran dalam Al-Quran daripada Oke, kita bahas boleh tuh, Donald boleh tuh Trump. pertanyaannya dulu. Donald Trump bagaimana? Enggak. Tapi Pak Tidak Ustaz ada Donald melihat- Trump dalam Al-Quran. Iya, Saya kan istiqal Al-Quran ya. Iya. Tapi ada yang menarik di peran dalam Al-Quran. Oke. Peran dalam Al-Quran itu disebut dengan istilah qital. Kita apa itu artinya, Pak Ustaz? Perang. Tapi tidak semua istilah qital dalam Al-Quran diartikan perang. Paham nggak? Perang dalam Al-Quran disebut istilah qital. Tapi tidak semua Qital dalam Al-Quran disebut perang. adalah perang. Kadang juga dia diartikan bukan perang. Kadang dia diartikan tidak ada pertumpahan darah. Tapi itu perang? Iya, itu bukan. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada kekerasan. Dia biasanya istilahnya mengutuk. Itu kan bukan perang. Qital itu. Dan perang terjadi di dalam Al-Quran bukan menyuruh kita untuk perang. Tetapi tujuannya adalah kedamaian. Jadi Al-Quran mengatakan jangan pernah ingin mengislamkan semua orang di bumi. Tapi berbicaralah perdamaian kepada seluruh dunia. Jadi Al-Quran Islam itu arahnya perdamaian. Kalau ada ayat tentang perang, berarti itu arahnya untuk perdamaian. Wih, berat obrolan ini. Berat. Layar 3. Ini seru ini karena S3 Al-Quran ini. Ya kan kita boleh bertanya mumpung ada kesempatan ini teman-teman. Terlalu banyak layar 3 dalam Al-Quran yang orang nggak paham. Di sisi terlalu banyak. Bahkan untuk Bahkan tayang yang pernah viral ini kan, Yang mana? Menteri Agama. Oke. Dia mengatakan kalau umat ingin maju, tinggalkan zakat. Lihat nggak? Oh, saya tidak. Oh iya, lagi viral kasihan. Diseranglah dia kemana-mana karena dia pakai layar 3 di layar. Di TV. Diseranglah orang layar 1 sama layar 2. Ngapain sih seorang Menteri Agama ngomong gitu? Padahal kan tujuannya baik itu. Oke. Zakat itu kan artinya pensucian. Pensucian. Untuk mencapai pensucian, ya kamu harus lebih banyak sedekah dan infak. Orang banyak meninggalkan infak dan sedekah, fokus ke zakat. Zakat cuma 25%. Bagaimana umat mau maju? Tapi tidak bisa dibilang begitu. Tidak bisa, Nggak karena layar bisa, 1. jangan. Iya, tidak Susah, bisa. Zakat, kewajiban berzakat aja disebutkan dengan istilah sodako kan? Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas sodako itu, bukan innamas zakatu. Sebenarnya kan itu yang mau disampaikan Menteri Agama. Iya kan? Itu. Kalau umat ingin maju, tinggalkan zakat artinya jangan prioritaskan zakat begitu. Sama Nabi kan nggak populer, maksudnya begitu. Istilahnya begitu. Iya, ini iya. bukan membela Saya- Menteri Agama. Bukan membela Menteri Agama dan saya tidak akan mengorek ini takutnya ada respon lagi dari layar 3 Iya. terus Anda deh yang ini. Iya, Ya kan? Kita selalu ngobrol yang begitu. ringan-ringan aja Pak Iya, Ustadz, betul. ya kan? Bahaya lah Iya, begitu, bahaya. tapi kalau menurut Pak Ustadz ini kan sudah dikabarkan bakalan ada perang dunia ini Iya. Pak Ustadz. Apakah sudah dituliskan di Al-Quran di dulu-dulunya akan terjadi seperti ini atau menurut Pak Ustadz seperti apa? Dalam Al-Quran itu kan Allah sudah mengunci kata merusak. Zoharol fasada fil barri wal bah. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Telah nampak. Bukan akan terjadi kerusakan.
Sudah berarti. Sudah terjadi. Nah, untuk menyelesaikan itu perang. Karena perang sesatunya cara untuk menstabilkan itu perang. Karena perang tujuannya perdamaian. Oh begitu. Ya, kalau ini layer 3 banget nih kalau dibahas nih. Darat dan di laut. Orang pasti larinya ke darat kan, sama laut kan? Iya. Iya kan? Laut kan bisa diartinya cair. Ada darahnya. Daratnya yang tidak cair. Gitu-gitu kalau tafsir itu. Oh, bukan sebenarnya apa laut dan darat yang secara harfiah Iya, bukan iya. Al-Quran itu gitu. bisa menafsirkannya bukan kayak matahari terbit. Nah, bukan betul-betul matahari. Bukan matahari terbit. Dia ada sosok di sana tuh cahaya itu. Gitu-gitu tafsir tuh. Iya, tafsirkan seperti itu. Berat juga ya. Nah, persiapan Pak Ustadz kalau mau perang apa ini? Apakah Nabi saya kan sudah harus pernah belajar bilang, berkuda, memanah atau seperti apa? Kan setelah pasca perang Badar itu perang paling besar ya kekelangan umat Islam, kemenangan umat Islam. Kalau kata guru saya di pesantren, darah itu sampai di sini. Apa Saking tingginya. Saking tingginya darah. Saking banyaknya. Sahabat bertanya, ya Rasul, masih ada kau perang lebih besar daripada ini? Masih ada. Apa itu ya Rasul? Perang melawan hawa nafsu. Jadi kalau bilang perang akan berarti tidak mungkin. Karena kita setiap hari berperang melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu ya. Iya. Itu dia, betul tahu. Iya sih. Iya, selalu itu. Karena Apalagi bulan Ramadan ini. Banyaknya. Banyak. Baru subuh-subuh, Iya. baru pagi-pagi Iya. dilihat apa Jujur, Ustadz itu manusia biasa, jujur. Iya, Jujur. nih. Kita juga tergoda. Berarti Pak Ustadz ini kalau dari cobaan ini nih Pak Ustadz, Iya, iya. harta tahta wanita. Semuanya. Iya tahu, jujur tahu, apa tahu? Iya, survei kan? Itu kan tahu? survei. Survei ini. Survei tertinggi. Tapi yang paling tingginya yang mana ini? Wanita. Apa tahu? Ya kan Al-Quran begitu, Ali Imran yang 14. Zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Pertama memang. Itu Pertama. Mantundi. Wanita, iya, tidak ada. El Menco dibunuh karena wanita kan? Iya benar. Istri yang tepuin. Iya. Oh, iya. Iya, karena wanita. Nabi Adam keluar karena Wanita. semua wanita. Bahkan yang kita tahu di surga nanti kan dijanjikannya malaikat. Bidadari. Wanita berarti Iya, itu. kalau tafsirnya layar 3-nya karena dulu ada lagi ada layar layar 3-nya, ada layar 3-nya. Apa itu? Nggak usah lah nanti. Oh nanti ya. Habis ngobrol ini nih. Iya. Tapi wanita tidak ada itunya juga ke laki-laki begitu. Karena kan kalau nggak salah dijanjikannya dia harta, ya kan perhiasan. Dia senangnya di situ. Ini pertanyaan layar 3, jawabannya juga layar 3. Oh, nggak boleh Terkait dengan- dijawab Karena begitu. sudah ada yang pernah nyanyiin itu kan, bahwa kalau laki-laki dapat bidadari, kalau perempuan dapat apa? Dengan santai dia bidadara. Gitu-gitu kan. Padahal yang menjadi bidadari adalah istri kita kan. Jadi karena istrimu bidadari, itulah yang nanti menjadi bidadari di surga. Jadi memang ada itu. Oh, jadi bidadarinya juga Ya, istri kita. dalam Al-Quran kan disebut dengan 3 istilah. Yang mungkin umum, zaujah, istri. Ada juga sobibah. Ada juga ummu. 3 itu. Istri. Oh, umum yang pernah paling sering saya dengar juga Iya. kayaknya. Jadi ada istri, dia cuma untuk di dunia saja. Ada istri yang cuma bersifat akhirat saja. Ada juga istri dunia akhirat. Nah, istri dunia akhirat inilah yang akan Menemani kita. menemani kita. Dan itu susah. Bisa aja sih sebenarnya. Bisa aja ya? Iya, bisa aja. Dalam. Agak saya lihat memang Pak Ustadz agak menahan nanti habis ini. Salah kita- satu orang yang mendapatkan itu Fir'aun kan? Iya kan? Iya. Gimana? Iya. Maksudnya? Lahir 3-nya. Fir'aun dapat istrinya kan Siti Asia. Kurang apa lagi dia? Dunia akhirat. Suaminya mengaku Tuhan, santai aja. Ya kan? Makanya di 3 wanita yang mendapatkan gelar dua dari wanita yang mendapatkan gelar As-Siddiq. Siti Asia, Maryam sama Fatimah, 3 orang kan. Siti Asia, istri Firaun. Makanya Firaun itu masuk surga sebenarnya. Tapi layar 3 orang nanti marah. Iya. Tar dulu deh. Jangan Obrolan jam begitu. 1 malam. Hah? Obrolan jam 1 malam. Jam masih- 1 malam. Masih jam baru 1. baru jam 12 ini. Iya, kamu kaget Pak kalau Fir'aun masuk surga. Iya, saya kalau dimarahi istri tinggal saya bilang, saya bukan Fir'aun yang mengaku Tuhan. Kenapa kamu mau marah sama saya? Asia tidak pernah marah sama suaminya, ya kan? Tapi suka, iya. Itu, woy. Saya berani bilang begitu kan istri tidak ada di sini. Udah lah begitu. Terima kasih banyak Ustaz Misbah. Terima kasih banyak. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah nonton ini dan
Kayaknya lucu-lucu nih songkok-songkoknya Ustadz, boleh dikirim-kirim kayaknya ya. Iya, Leopard-leopard yang lain Iya, misalkan. boleh. Atau follow Instagramnya, namanya Instagram apa? Ustadz Misbah. Ustadz Misbah. Kayaknya lucu juga nih nanti anak-anak Begis kita kumpul kasih pertanyaan Pak Ustadz. Ya, boleh tuh. Boleh tuh ya. Iya. Kasih kultum tapi layar-layar satu saja. Iya, boleh. Jangan terlalu layar 3 Iya, kasihan. betul. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Sehat-sehat selalu. Marhaban ya Ramadan. Dadah semuanya.